Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sejarah Peradaban Islam akan menyajikan makalah berjudul Islam di Afrika Utara, Dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamalik. Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh penduduk dunia. Banyak sekali negara yang telah menganut agama Islam. Salah satunya adalah Afrika Utara. Ya, Afrika Utara yang wilayahnya yang sangat luas. Yang kita ketahui, sebelum Islam datang, wilayah Afrika Utara berada dalam kekuasaan bangsa Romawi. Afrika Utara merupakan daerah yang sangat penting bagi penyebaran agama Islam di daratan Eropa. Karena Afrika Utara menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke wilayah yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Kristen, sekaligus benteng pertahanan Islam untuk masuk di wilayah tersebut. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Sejarah masuknya Islam di Afrika Utara. Sebelum datangnya Islam ke Afrika, khususnya di wilayah Afrika Utara, wilayah ini merupakan bagian dari wilayah strategis yang merupakan jalur benua Eropa dari benua Asia. Sebelum wilayah ini ditaklukkan oleh pasukan muslimin, wilayah Mesir yang termasuk negara Afrika Utara dikuasai oleh bangsa Romawi, yang pada saat itu merupakan negara adidaya, tindasan terhadap orang-orang di bawah kekuasaan Raja Makaukis. Yang kedua, kondisi peradaban Islam di Afrika Utara masa kekuasaan dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamalik. Mulai dari awal berdiri, khalifah yang memimpin kejayaan dan penyebab kehancuran. Amr bin As waktu itu membawa 400 pasukan perang penakluk wilayah Mesir dari Romawi, dimulai dari wilayah kota Al-Arisi, wilayah Al-Farma, dan kota Bilbis. Di kota ini pasukan Amr bin As dikepung oleh pasukan Makaukis yang melakukan perlawanan, dan akhirnya pasukan Islam mengirim bantuan dengan 4.000 pasukan yang dipimpin 4 panglima, diantaranya Zubair bin Awamikdad bin Awad Ubadah bin Samit Mukholab. Kekuatan kaum muslimin menjadi bertambah dan akhirnya pasukan Romawi di Mesir meminta perdamaian. Wilayah Mesir telah menjadi kekuasaan Islam pada tahun 22 Hijriah atau 642 Masehi. Pada tahun 35 Hijriah, di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Islam di Afrika, khususnya di Afrika bagian utara, menyebar hingga Tunisia. Pada masa dinasti Umayyah, Islam sudah menyebar ke seluruh wilayah di Afrika Utara. Di masa ini, pemerintahan Umayyah, rakyat Afrika memohon kepada orang-orang Arab untuk dibebaskan wilayahnya dari kekuasaan Az-Zaitun, penguasa yang memperlakukan rakyatnya dengan semena-mena. Muawiyah menyetujui permintaan itu dan mengirim pasukan perang yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi, dan akhirnya pasukannya mendapat kemenangan pada tahun 670 Masehi. Uqbah bin Nafi kemudian mendirikan kota bernama Kairawan di selatan Tunisia untuk mengendalikan orang-orang barbar yang tidak mau diperintah. Pada tahun 675 Masehi, di masa dinasti Abbasiyah, yaitu kepemimpinan Khalifah Al-Mansur, mengangkat Aklab sebagai gubernur di Afrika Utara. Selanjutnya, setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, dilanjutkan dengan kekuasaan dinasti Fatimiyah, lalu dinasti Murabitun, dinasti Muwahhidun, dan dinasti Mamluk. Wilayah Afrika Utara yang kita kenal sekarang ini adalah Aljazair, Maroko, Libya, Sahara Barat, dan Tunisia. Fatimiyah memulai pekerjaannya dengan mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Fatimah, putri Rasul dan istri Ali bin Abi Thalib. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki hak dari Tuhan untuk berkuasa. Ubaidillah menegakkan pemerintahannya di istana Aghlabiyah, yaitu di Rakodah, yang terletak di pinggiran kota Kairawan. Ia memperluas kekuasaannya sampai hampir meliputi wilayah Afrika dari Maroko sampai perbatasan Mesir. Setelah wafat pada tahun 934 Masehi, beliau digantikan oleh putranya Abu Al-Qasim dengan gelar Al-Qaim selama 15 tahun.
Pada tahun 934 atau 935, Al-Qaim mengirim armadanya untuk menyerbu pantai utara Prancis dan berhasil menguasai Genoa dan sepanjang pesisir Calabria. Al-Qaim meninggal pada tahun 949 Masehi ketika berusaha menaklukkan Mesir dan digantikan oleh putranya bernama Al-Mansur. Al-Mansur berhasil mengalahkan pasukan Abu Yazid Makkad di Mesir. Setelah meninggal, beliau digantikan oleh Abu Tamim Ma'ad yang bergelar Al-Mu'iz. Pada masa pemerintahan Al-Mu'iz, dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan Maroko, Sisilia, Mesir, Palestina, Suriah, dan Hijaz. 3 tahun kemudian, Al-Mu'iz meninggal dan digantikan oleh putranya Al-Aziz. Pada kekuasaan Al-Aziz, Fatimiyah berhasil mendapatkan tempat tertinggi sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur. Ia telah berhasil menjadikan negara sebagai lawan tangguh bagi kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Selain berhasil mewujudkan kemakmuran, strategi lain dijalankan adalah memberikan toleransi yang tak terbatas kepada umat Kristen, yang keadaan itu sama sekali tidak pernah dirasakan oleh masyarakat pada periode-periode sebelumnya. Masa keemasan dalam sejarah dinasti berlangsung pada periode Mu'iz mencapai puncak pada periode Al-Aziz. Tetapi pada periode sesudahnya masa Al-Muntasir masih menunjukkan bahwa Mesir merupakan negara Islam paling maju. Kemunduran yang dialami dinasti Fatimiyah sudah mulai ada pada masa Abu Ali Mansur Al-Hakim. Al-Hakim adalah pengganti Al-Aziz. Ia baru berusia 11 tahun ketika naik tahta. Karena masih terlalu muda ketika diangkat menjadi khalifah, menjadikan kekuasaan sesungguhnya berada di tangan para wazir. Para wazir ini akhirnya sering mendapat julukan kebangsawanan Al-Malik. Penyebab lain mundurnya dinasti Fatimiyah adalah kebijakan setelah Khalifah Fatimiyah karena faktor usia yang terlalu muda saat diangkat menjadi khalifah. Kebijakan para khalifah setelah Al-Aziz terhitung kejam. Serangan dari Turki Saljuk bertentangan dengan paham Sunni. Takluknya khalifah terakhir Fatimiyah Al-Adid kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Pendiri dari dinasti Ayyubiyah adalah Saladin atau Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dinasti Ayyubiyah ini merupakan dinasti pengganti dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Ayyubiyah mazhab negaranya adalah Sunni. Secara politis, dinasti Ayyubiyah mendapat pengakuan dari Abbasiyah yaitu Khalifah Al-Muhtadi di Baghdad dan bergelar Sultan. Dinasti Ayyubiyah dibantu oleh dinasti Muwahhidun yang berjasa dalam mempertahankan kekuasaan Islam pada masa Perang Salib. Kemajuan peradaban dinasti Ayyubiyah meliputi wilayah kekuasaan Afrika Utara, Mesir, Nubia, Suriah Tengah, dan Hijaz. Dinasti Ayyubiyah mewarisi peradaban pada masa dinasti Fatimiyah. Dinasti ini mengalami orientasi dan perkembangan wasiat Syiah jadi Sunni. Dalam bidang pendidikan, juga mendirikan sekolah tinggi Al-Kamiliyah pada masa Khalifah Al-Kamil. Kemunduran dinasti Ayyubiyah disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya pertentangan dari para Mamluk yang berbangsa Turki dan Kurdi, adanya kudeta yang dilakukan oleh Mamluk Al-Bahri terhadap Turansyah dan Al-Aziz penggantinya. Dinasti Mamluk didirikan oleh para budak yang dilatih kecakapan militer pada masa dinasti sebelumnya. Ada beragam suku yang berada pada masa dinasti ini. Dalam kepemimpinan, mereka tidak mengenal putra mahkota. Mereka berpendapat bahwa siapa saja yang mampu dan memiliki kompetensi bisa menjadi sultan. Mamluk Bahri adalah para Mamluk yang tertinggal di Pulau Raudah di tepi Sungai Nil yang telah dibeli pada masa As-Salih Ayyub. Mamluk Burji adalah para Mamluk yang dibeli pada masa Sultan Mamluk Kalawun dan ditempatkan di benteng yang mempunyai banyak menara atau buruj. Para sultan dinasti Mamluk berasal dari 2 dinasti Mamluk, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Sultan dari Mamluk Burji sebanyak 24 orang, mulai dari Abyad 1250 sampai 1257 Masehi sampai Al-Salih Haji 1381 sampai 1382 Masehi.
Sedangkan dari Mamluk Gurji sebanyak 23 orang, mulai dari Az-Zahir Barukut 1382 sampai 1389 Masehi, sampai Al-Arsyaf Tuman Baik 1516 sampai 1517 Masehi. Kemunduran dinasti Mamluk dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya para sultan dari Mamluk Gurji tidak cakap dalam bidang manajerial, kendala bahasa ketika ada salah seorang sultan yang tidak menguasai bahasa Arab, ketidaksukaan kebanyakan sultan Mamluk Gurji terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dan adanya serangan dari Turki Utsmani. Dan yang ketiga, kondisi kejayaan peradaban Islam di Afrika Utara masa kekuasaan dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamalik secara umum, mencakup politik, ekonomi, budaya, iptek, seni, dan arsitektur. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya Afrika Utara. Bahasa Arab telah menjadi bahasa komunikasi antar suku dan bangsa serta bahasa ilmu pengetahuan. Setelah Nabi wafat, bahasa Arab telah mampu menjadi bahasa masyarakat Persia, Palestina, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko. Sejak itu, jenis jihad dalam Islam tidak lagi menggunakan pedang, tapi juga menggunakan bahasa atau sastra dalam bahasa Arab. Perkembangan bidang administrasi pemerintahan. Kehadiran Islam di Afrika Utara telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan bidang administrasi pemerintahan. Pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, Khalifah menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan keduniaan maupun urusan keagamaan. Khalifah berwenang mengangkat dan memberhentikan jabatan-jabatan di bawahnya. Kemudian, adanya kementerian negara yang terbagi dalam dua kelompok. Pertama, para ahli di bidang militer dan para ahli di bidang keilmuan. Para ahli di bidang militer menduduki jabatan dan keamanan serta pengawal pemerintah khalifah. Sedangkan ahli keilmuan menduduki jabatan Kementerian Hukum, Pendidikan, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Ekonomi, dan Perdagangan, Keuangan, urusan rumah tangga istana, dan urusan agama. Kemajuan ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunan. Kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara tidak hanya di bidang politik, tetapi juga pada bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunan wilayah bersejarah yang menjadi pusat-pusat kajian Islam. Pada pemerintahan dinasti Fatimiyah di kota Kairo, Mesir, dibangun pusat pengembangan keilmuan dan intelektual Islam, yaitu universitas, memberikan sumbangan besar bagi kemajuan intelektual dan keilmuan Islam. Pada masa dinasti Fatimiyah, merupakan salah seorang ilmu pengetahuan. Ia mendirikan budaya pendidikan dan memberi subsidi besar setiap bulannya. Ibnu Khalis merupakan seorang wazir Fatimiyah yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan dan memberi subsidi besar setiap bulannya. Pada masa Ibnu Khalis, di dalam Istana Al-Aziz terdapat seorang fisikawan besar bernama Muhammad Al-Tamim, sejarawan dan topografer besar ternama Al-Kindi, pakar astronomi Ali bin Yunus, pakar optik bernama Ali Al-Hanabin Al-Haytami, serta sejumlah sastrawan dan ilmuwan yang berkarya di istana dinasti Fatimiyah. Dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Hanya pemerintahan yang maju, stabil, dan makmur saja yang mampu mendirikan bangunan-bangunan megah dan dengan arsitektur tinggi. Satu contoh perkembangan teknologi pada masa keemasan ini adalah pengembangan teknologi pembuatan kertas. Kertas yang pertama kali ditemukan dan digunakan dengan sangat terbatas oleh bangsa Cina berhasil dikembangkan oleh umat Islam pada era Abbasiyah. Yang keempat, tokoh Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi adalah seorang jenderal pejuang Muslim Kurdi dan dari Tikrit. Ia mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hejaz, dan Diyarbakir. Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Mesir dan Syria. Masa kekuasaannya
1174 Masehi sampai 1193 Masehi. Dinobatkan pada tahun 1174 Masehi. Nama lengkapnya Yusuf bin Najimuddin Al-Ayyubi, pemakaman Masjid Umayyah, Damaskus, Suriah, pendahulu Nuruddin Zengi, pengganti Al-Aziz dinasti Ayyubiyah, ayah Najimuddin Al-Ayyub. Ia lebih dikenal dengan nama julukan yaitu Salahuddin Ayyubi atau Salahuddin atau Salah ad-Din. Salahuddin terkenal di dunia Muslim dan Kristen karena kepemimpinan, kekuatan militer, dan sifatnya yang kesatria dan pengampun. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga adalah seorang ulama yang memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadis Abu Daud. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kurangnya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.